warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelumnya Ibu mau perkenalan dulu ya. Nama Ibu Windy Tripangestuti. Nah, Ibu akan membersamai kalian untuk belajar tematik bersama. Oke, langsung saja ke pembelajaran hari ini ya. Nah, di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tematik dengan mata pelajaran, temanya itu matematika dan PPKN. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang materi pecahan. Ada yang tahu materi pecahan itu apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, kita tonton video ini ya. Nah, di sini ada satu cerita nih. Maya bersahabat dengan Maula. Mereka sering belajar bersama dan makan bersama. Maya dan Maula sering saling berbagi bekal. Seperti hari ini, Maya membawa bekal roti bakar dan Maula membawa bekal buah apel. Maya membawa bekal satu roti bakar yang sudah dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nih, ini bekal Maya ya, ini satu roti bakar. Lalu yang dibawa oleh Maya itu udah dipotong nih roti-roti bakarnya itu menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, ini hasil yang udah dipotongnya ya. Nah, ini menjadi 3 bagian roti yang sama besar. Nah, kita lihat di sini. Ada tanda panah 1/3. Nah, ini menunjukkan atau memberitahu kita bahwa 1 bagian dari 3 potong roti bakar ini disebutnya itu 1/3 bagian. Ya, 1 bagian dari 3 bagian yang sama besar disebut 1/3 atau dilambangkan tulisannya itu 1 strip di bawah angka 1 lalu 3 ya, ini ya. Nah, selanjutnya. Sedangkan tadi kan Maya bawa bekal roti bakar. Selanjutnya ini Maula membawa bekal 1 buah apel yang sudah dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nih, Maula bawa apel nih, 1 buah apel ya. Terus dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Jadi seperti ini nih. Nah, satu potong atau 1 bagian yang udah dibelah ini itu namanya setengah atau 1/2. Nah, atau di sini ada tulisannya 1 bagian dari 2 bagian yang sama disebut setengah atau 1/2 atau 1/2. Ditulisnya seperti ini ya, 1/2. Selanjutnya, nah dari ilustrasi sebelumnya diperoleh tadi kita tahu ya bilangan 1/3 dan 1/2. 1/3 yang tadi roti bakar dan 1/2 itu yang tadi apel ya. Nah, bilangan ini disebut dengan bilangan pecahan. Oke, bisa dipahami. Jadi 1/3 dan 1/2 itu disebut dengan bilangan pecahan. Nah, pada pecahan 1/3, angka 1 nih, pecahan 1/3 yang ini ya. Nih, pecahan 1/3 yang ini. Nah, angka satunya itu disebut dengan pembilang, angka 1 disebut dengan sebagai pembilang, dan angka 3-nya disebut sebagai dengan penyebut. Oke, bisa dipahami. Sedangkan pada pecahan 1/2, pecahan yang ini nih, angka 1 itu disebut sebagai pembilang
dan angka 2 itu sebagai penyebut. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari kesatuan. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Pada pecahan 1/3, angka 1 itu sebagai pembilang, dan angka 3 itu sebagai penyebut. Sedangkan pada pecahan 1/2, angka 1 itu sebagai pembilang, dan angka 2 itu sebagai penyebut. Mudahnya gini ya, teman-teman. Angka yang di atas garis strip itu, di atas garis itu disebut dengan pembilang. Kalau yang di bawah, angka yang di bawah itu disebut dengan penyebut ya. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nanti pecahannya lambangnya seperti ini. Lambangnya 1/5. Nah, ini nanti satunya sebagai pembilang dan 5-nya sebagai penyebut gitu. Oke, selanjutnya. Ya, kita hapus dulu ini ada virus. Nah, di sini ada gambar apa ya ini ya? Saya sebutnya pizza aja deh ya. Nah, saya sebut pizza aja deh ini. Gambar ini saya sebut pizza. Ini ada satu pizza ya satunya, lalu dibelah menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian ini. Nah, ini ditanyakan kalau satu bagiannya itu, nih satu hasil potongannya itu, satunya itu berapa bagian? Nah, ini disebut 1/2 karena ini satu bagian dari yang jumlahnya 2 bagian ya. Ini kan ada 1, ada 2. Jadi kalau sepotong ini disebut dengan 1/2. Nah, yang kedua, ini ada gambar apa ya? Kue lapis. Ini gambar kue lapis ya, kalau menurut saya. Ini tadinya ada satu kue lapis nih, lalu dipotong menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, yang ditanyakan itu ini satu potong, ini tuh potongan dari sini ya, sama aja. Ditanyakan itu satu potong yang ini nih, satu potong yang ini. Satu potong ini tuh disebut berapa bagian. Nah, kalau misalkan ini kan dihitungnya ini kan di sini sudah diketahui ya, 1/3. Nah, 1/3 itu dari mana? 1/3 itu dari ini nih. Kan karena ini ada 3 bagian, lalu ini yang ditanyakan 1, jadi 1/3. 1/3 bagian dari semuanya yang 3 bagian. Oke, itu saja materi matematikanya. Sekarang kita lanjut ke materi PPKN. Nah, materi PPKN ini kita membahas tentang keberagaman. Nah, kita tahu kan ya bahwa lambang burung Garuda itu nih di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita sering menjumpai adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya ada perbedaan suku, perbedaan agama, dan perbedaan budaya. Nah, di Indonesia sendiri, itu terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Jadi kalau misalkan kalian cari di internet ya, berapa banyak suku yang ada di Indonesia, itu hasilnya itu ada banyak sekali. Ada lebih dari 700 suku yang ada di Indonesia.
Nah, setiap suku bangsa itu memiliki budaya yang berbeda. Meskipun beragam dan berbeda, tetapi kita bisa bersatu dan hidup dengan rukun. Nah, setiap orang yang ada di dalam kelas itu pastinya berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Nah, setiap daerah itu juga memiliki suku yang berbeda-beda pula. Nah, kita mungkin berbeda daerah dan suku ya, tapi kita tetaplah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ini ada beberapa contoh suku yang ada di Indonesia. Seperti ada suku Batak itu dari Provinsi Sumatera Utara. Suku Minang ada dari Melayu dan Sumatera Barat. Suku Minang atau Melayu dari Sumatera Barat ya. Terus ada suku Gayo dari Aceh, suku Jawa dari daerah Jawa, suku Sunda itu dari Jawa Barat, dan suku Asmat dari Papua. Nah, ini baru sebagian kecilnya aja contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Aslinya itu di Indonesia ada banyak sekali suku yang saya juga ya tidak hafal satu persatu ya, nanti kita coba cari. Nah, salah satu keberagaman di Indonesia pun selain suku, yaitu makanan khas daerahnya. Nah, makanan Indonesia itu adalah salah satu tradisi kuliner yang paling kaya di dunia. Nah, keanekaragaman masakan daerah pun itu dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia dan pengaruh asing, pengaruh dari luar ya. Nah, kekayaan jenis masakan merupakan cerminan keberagaman budaya dan tradisi Nusantara. Nah, ini ada contoh gambar masakan-masakan khas daerah Indonesia ya. Ini kayak ada soto, ada sate, soto dari Jawa tuh. Soto khasnya Jawa ya sebenarnya dari Jawa, terus ada sate dari Madura, khas Madura, dan ini ada rendang yang khas dari Minang atau dari Sumatera Barat. Nah, ini adalah materi tentang PPKN. Cukup sampai di sini saja materi hari ini. Silakan teman-teman pelajari lagi materinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.